Selamat pagi, ketemu lagi bersama kita di Kopi Biro. Nah, Papi. Senang, hari ini, pagi ini senang ya? Tenang. Tadi Inul nyanyi lagu orderan Vicky, Juragan Empang. Juragan Empang ya? Pas lagi ngeliat Inu nyanyi, tadi gue seneng banget ngeliatnya. Makasih, Biduan, cantik. Pas ngeliat Melani, kayak guru Jumba begitu. Gue happy hari ini. Kenapa sih? Lu kayaknya kurang happy hari ini deh. Kurang- Tadi gue liat postingan lo berangkat pagi, bini lo bukan nyiapin sarapan, Tapi- malah duduk di pinggir kolam main nangis. Ada masalah apa sih? Tapi Vicky keren. Kenapa? Dia posting DM seorang cewek, Iya. terus bilang di situ bahwa maaf, saya lagi belajar setia. Bener. Yang lengkap. Abi. Tadi gue tuh pengen langsung posting komen gue di bawahnya. Apa tuh? Itu kan satu yang diposting yang ditolak. Kasih tahu dong berapa banyak yang lo kasih nomor telepon lo. Jadi itu berita viral hari Takutnya ini. ibu-ibu takutnya ibu-ibu Nggak ngerti. nggak ngerti. Kasih tahu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ya semua ya, Vicky tadi posting Diperjelas nih. loh, Mami. Ini hasil percakapannya DM sama seorang Bacain cewek. dong, DM. Oke. Coba lihat. Bang, sombong ya sekarang. Enggak kok, kata Vicky. Mungkin iya minta nomor WhatsApp dong. Ya. Kan dibaca aja, ih sombong deh. Terus dibalas sama Vicky, aku lagi belajar, setia please, jangan ganggu. Nanti ya kalau aku belajarnya nggak lulus, aku kabarin kamu. Jadi itu berita viral hari ini. Nah, makanya itu, Ratu Kolam Berenang langsung duduk di Iya, situ. tapi nggak apa-apa. Dia mau belajar karena emang untuk setia itu kan susah. Betul, Perlu belajar. proses. Makasih ya. Kita harus hargain teman kita. Setuju. Perlu belajar. Benar, Mel. Setia itu mahal. Betul. Makanya nggak semua orang tuh bisa. Nah, iya kan? Ini kok Keren loh. setiap ngomong ke situ, gue bingung nih gimana sih? Enggak, ini mau masuk ke bridging viral update, bagus nyambung tuh Enggak dengan kan lagi ntar. cerita curhatan tentang dia. Kok jadi gue yang kenal lagi sih? Tapi emang benar, Salin pengen tahu kan berita update-nya Iya, apa? hari ini tuh apa sih yang berita Selain viral? berita dari Vicky, masih ada banyak berita lainnya di Viralnya Update. Update-nya di sini aja di Kopi Viral ya, say. Maaf, ini mau bawain berita viral update. Betul. Biasanya sayang di sini, Mohon sekarang maaf. udah nggak ada saya. Sel, paketan kita udah nggak laku, Sel. Dia mainnya paketan Iya. Sebenarnya tim menganggap paketan itu masih laku. Nggak tahu kayak ada orderan dari mana gitu. Gue yang paling ngerti. Sebetulnya bagus. Kamu sama Vicky sebetulnya bagus. Tahu kenapa dipecah sekarang? Kenapa? Nggak enak kalian nelfon bos soalnya. Oke, berita pertama kali ini datang dari Nisa Sabian yang kembali bikin geger. Nisa Sebenarnya Sabian bukan lagi. Nisanya. Nah, jadi Tapi ada Mbah Mijan yang kasih kode, kita lihat di sini nih. Bikin geger, Mbah Mijan ngode Nisa Sabian lagi hamil hingga beredar potret ini. Bukan tanpa sebab juga, karena Oke. ada satu video, videonya Apa tuh? Nisa lagi elus-elus perut. terus perutnya tampak lebih membesar. Tapi Oke. bisa jadi mungkin karena dia gemukan karena makan Bisa banyak. jadi. ya Atau kan? masuk angin ya kan? Iya. Sebenarnya agak apa ya, agak bingung juga gitu ya. Iya, jadi Kita baca, menurut Abi- alhamdulillah, Mbak bentar lagi bakal punya cucu baru dari Nisa Sabian, tetap semangat. Nah, Bingung ya, Bisa karena ngobrol. sebenarnya Ini gini. audio dari mana? Jadi kalau kita bicara, namanya juga ramalan, ada benar ada enggak. Dan kalau ngomongin masalah Mbah Mijan, beberapa kali toh juga meleset ramalannya. Seperti misalnya masalah banyak deh, dari mulai masalah Iya, banjir, benar. masalah pilkada, terus sama satu lagi tuh masalah DJ Katy Butterfly. Waktu itu Mbah Mijan kan bilangnya dia transpuan, ternyata kan enggak gitu. Iya, Jadi iya, ya balik lagi, Mbah Mijan boleh saja meramalkan, tapi kenyataannya kan kita nggak tahu ya. Benar, kalau ramal-ramalan itu kan kembali lagi semua kembali ke Tuhan, ya kan? Orang berhak untuk berbicara apa aja, tapi keadaan dan kenyataan yang tahu kan hanya yang bersangkutan. kayak sih kalimat ini kalimat bercanda ya. kalau Bercanda gue. ya? Iya. Mungkin, mungkin. Karena kalau ya. misalnya dianggap serius, agak berbahaya statementnya Iya. dari yang bersangkutan. Karena seperti sudah menuduh dan sudah sudah menampilkan foto gitu. Tapi Iya. menurut gue sih ini bercanda. Bercanda ya? Bercanda, tapi Bercanda, selain ya. Mbah Mijan nih, ada Betul. satu lagi nih seorang ini ada apa? Ya Allah, ya Ada apa ini? nih? Kenapa? Kenapa? Gila nih perut lagi membesar tiba-tiba. Istri saya Kenapa penjelasan itu? terakhir. Gosipin. Masa Iya. dibilang katanya saya hamil lagi. Padahal. Kan bubur pagi. Nggak mungkin hamil lagi dong. Ketemu aja jarang.
Makanya Mel, Kadang-kadang suka curhatnya beneran ya, ya nggak Kamel sih, ya. Bi? Suami istri itu sebaiknya ketemu di rumah sarapan bareng. Tapi rumahnya siapa dulu? Nah, itu Kamel kan dia. rumahnya beda. Gue kalau sama Ribet, Melani ribet. sekarang bingung. Kenapa? Mana bercanda, mana serius sama semua. Iya. Tapi tadi yang kamu bilang ada yang ngeramal lagi Nah, siapa? selain Mbak Mijan, ini ada seorang indigo yang Oh. punya kelebihan juga. Nah, dia tuh berbicara tentang Ayus dan Nisa. Bagaimana sih? Yuk kita lihat. Tunggu Ada sebentar, artikel tunggu sebentar, atau tunggu ada sebentar, titik? tunggu sebentar. Ada Ini apa masih nih? membahas Nisa. Ayus, Nisa. Nisa Sabian lah ya Iya, istilahnya. benar. Masih membahas? Masih. Oh iya kan Ramadan dikit lagi kan. Oke, oke. bener. Coba kita lihat yuk fakta visualnya ya. Kalau saya lihat untuk masalah Ayus dengan Nisa Sabian, di sini mereka bakalan menikah, tapi nggak sekarang. Jadi seperti mereka mengatur waktu, mengatur keadaan dan kesempatan seperti itu. Karena di sini keluarga dari pihak Nisa Sabian dan pihak Ayus masih belum bisa sama-sama menerima keadaan masing-masing seperti itu. Jadi seperti menolak di antara kedua belah pihak. Tetapi di sini mereka berdua bakalan meyakinkan kedua keluarga agar mereka bersatu seperti itu. Tapi ya ini kan prediksi demi prediksi, hak dari setiap orang ya. Prediksi, berasumsi, mempunyai pendapat, yaitu bebas-bebas aja. Iya. Cuman memang sampai sekarang ya, kalau gue pribadi ya, gue sangat menyayangkan gitu. Dalam arti menyayangkan apa? Itu kan permasalahan dia. Betul. Hak dia gitu ya. Kita nggak bisa ikut terlalu jauh. Cuman karena memang notabene mereka public figure, terus akhirnya berita ini udah sebar ke masyarakat, apalagi masalah hubungan suami istri yang berakhir dengan perceraian. Gue tuh berharap ya bisa menjadi presiden baik dan bisa menjadi contoh baik ke depannya. Gue berharap mereka itu berbicara gitu. Klarifikasi ya. Supaya nggak simpang siur. Karena kan Sabian itu grup musik rohani, bukan hardcore atau apa gitu. Iya. Jadi Apapun- memang harus mau nggak mau lo harus klarifikasi. Meskipun nggak harus semuanya ya, Bi. Betul, supaya fitnah ini tidak Kemana-mana ya. Kemana-mana aja berlarut-larut. jadinya, iya. Apa jangan menikmati fitnah? Fitnah kan kita nggak enggak mungkin, kan? enggak dong ya, jangan Iya. sampai dong. Nah, Maksudnya bicara- klarifikasi dong. Setuju, Duduk setuju. bareng Tapi ngomong meskipun dia nggak gitu. mau ngomong tentang keadaan kondisi 100% atau sebenarnya Oh, itu hak dia, tapi paling nggak iya, paling ini nggak kan ada banyak klarifikasi fitnah. sedikit aja. Setuju. Paling nggak gue berharap yang bersangkutan, yang perempuannya juga harus duduk. Iya. Mohon maaf, ini semua fitnah, tidak benar apa segala macam. Jadi kita nih sebagai yang mengidolakan, oke, gitu. Bisa lebih lega gitu ya mendengar Iya. penjelasannya. Ya udah kita tunggu aja dari mereka berdua karena bicara soal masalah perpisahan ini emang lagi rame banget 2021 bulan Maret ini banyak banget. Ini juga kita mau ngomongin masalah Pak Hotma Sitompul sama Ibu Desi ya. Ada sebuah artikel di sini, tapi artikelnya sih sebenarnya bagus nih karena kalau ini kan duduk bareng Hotma, mertua Bam sebut perselingkuhan Mika fitnah. Nah, akhirnya ada klarifikasi dari keluarga. Ini Nah, bagus nih. apa yang gue tadi maksudkan? Iya. Klarifikasi. Untuk nanti terserah masyarakat mau percaya mana ya urusan Iya. masyarakat gitu. Tapi Biar sih nggak baiknya lah kemana-mana. udahlah kalau misalnya memang ada perpisahan antara Mika dan Bams, lebih baik mereka berdamai aja kan, melihat lagi mereka memiliki anak bersama. Janganlah Iya, ya. saling mengeluarkan statement yang Betul. saling menjelekan satu sama Jadi lain. memang kalau ketika kita ada niat atau akhirnya ada khilafan untuk berpisah, faktor anak itu memang sangat menentukan ya. Iya. Sabar ya. Kok gue? Salah. Maaf. Kita mau lihat dulu nih ada fakta visual. Ini klarifikasi dari mertua Bams tentang isu perselingkuhan yang kemarin sempat ramai. Coba kita lihat. Ini dia fakta visual. Oke. Di move ke publik, seolah-olah itu ada. Saya sangat marah sekali, anak saya difitnah begitu. Sekarang ini saya datang bersama keluarganya Pak Hotma. Ada Sila, ada Peter, ada Dito, ada besan saya Pak Tommy. Saya menerangkan bahwa tidak ada anak saya Mika berselingkuh sama Pak Hotma. Sekarang kami duduk satu meja. Jadi saya minta kepada seluruh ibu-ibu Indonesia, jangan mau kalau ada anaknya yang difitnah seperti anak saya. Jangan mau anaknya difitnah seperti saya.
Saya merasa saya dijolimi. Saya merasa saya dijolimi. Abi, mau kemana, Bi? Bi. Hah? Mau kemana? Gue mau keluar. Kenapa? Ya itu tadi cuman buat ibu-ibu doang. Oh, iya. Nggak apa-apa kok. Itu Emang buat kita ibu-ibu macam apa ya, Buat Ndra? ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang keibuan. Siap-siap. Siap-siap. Ini kenapa lagi sih? Kenapa? Aduh, tetangga sebelah ini ribet Mama banget. harusnya Kenapa sebagai lagi? mertua. Mama sebagai mertua harusnya bisa dong, Ma. Saya sebagai Pak RT, mohon maaf ini lingkungan saya ada apa ini? Ada apa? Tuh, Aku nggak ada terima. apa? Ada Nggak apa? terima aku. Ada apa? Loh, Pak RT, saya nyakitin dia enggak? Apa enggak? Oke. Tiba-tiba dia marah, Pak RT. ini ada apa? Anak saya dituduh. Tolong, ini di lantai dong, gue takut deh. Saya nggak ngapa-ngapain, Pak RT. Masih dia. Iya. Coba difitnah, Anak jadi saya difitnah, Ma. dituduh difitnah. Iya, jadi difitnah. Fitnahnya dia laki-laki. Udah, nggak usah diperpanjang. Itu udah gongnya Inul. Lucu loh. Lumayan. Iya. Konsep lucu nggak? Dia punya mata. tapi tahu gak sih, aku tuh senang banget ngeliat Abi tuh hari ini tuh kayaknya nggak kemakan sama gosip-gosip yang ada di luaran ya, Bi ya. Kayaknya Abi tuh happy aja gitu, kayak nggak mau peduli gitu Lo ya, Bi. bukan nggak kemakan, baru tadi gue bilang. Nah, tadi kan gue bilang kan, yang penting klarifikasi. Yang betul. Supaya fitnah akhirnya tidak menjadi berkembang luas. Benar. Terbukti. Terus Setuju. kalau Keluarganya klarifikasi tuh soal klarifikasi. Aldi Taher, Itu nanti. Nanti. Kenapa? tuh Postingan siapa? Aldi Taher. ngetek Abi dia, ngetek Abi. Posting Lu ada bilang nggak? sama Ada Aldi. nggak? Coba. Nggak ada ngetek. Ada nggak, Ge? Nggak ada. Kasih lihat dong. Besok kita bahas Ada di besok. handphone gua nih, coba cek. Nanti aja. Ya, Kenapa? nggak tahu lo silaturahmi dong, makanya lo kolaps begitu. Oh, dia kan ngomongin enak. Abi apa sih? Mempermasalahkan baju Apa sih? atau apa gitu. Aldi Taher. Oh, yang waktu itu? Iya. Ya, lu. Terus dia bilang apa? Apa sih? Iya, dia bilang. Jangan ngatur-ngatur kostum Setahu- gue lah, itu suka-suka gue kan ini gitu. Astagfirullahaladzim, serius? Iya, dia pakai apa Lu sih? lihat nggak? Ada kan? Iya, ada. Lah kan gue nggak mungkin ngomong panjang lebar di sini. Iya, udah makanya makanya Abi aja. tuh kayaknya nggak peduli Bukan gitu hak ya. gue untuk mengatur baju teman-teman kita yang datang ke sini, bukan hak Iya, gue. nggak. Kayaknya Tapi cuma ketika gue melakukan itu berarti ada sesuatu. Misunderstanding aja kayaknya. Udah. Udah, Bi, udah, Selesai, udah, dibahas. selesai. Shh, nggak penting. Jangan bawa alam gue ke sana. Oh, iya. Udah kita bahas aja masalah Hotman Paris nih ya. Sisi lain dari masalahnya dari Hotma dan juga Ibu Desi. Ternyata kan yang mewakili kuasa hukumnya Desiree itu adalah Hotman Paris. Iya. Tapi ternyata Seru ini ya. ini saling sindir gitu kayaknya Bang Hotman nggak tahu sih ya. Balik lagi sosmed kan ngomong ke siapa yang kena siapa Oke, ya. gua bacain ya. Coba. Karena kebetulan ini kan tulang gue. Betul. Ya. Hotman Paris Official. Nah lo, Hotman mulai bergaya mencontoh dengan kalimat indah. Hebatan siapa bersenandung kalimat indah. Oke. Gue bingung deh. Nyindir Hotman siapa? Paris apa lo? Tulang gue dong. Deket ya? Betul. Bukti nggak bisa bawa ke sini. Mau. Cuma kan. Mau, udah gue telepon. Iya. Oke, Jadi lanjut. Emang berapa kali tuh mereka ketika menangani kasus itu mewakili pihak yang berbeda tuh, Bi. Jadi emang dari dulu kayaknya Bang Hotma sama Bang Hotman dianggapnya berseberangan. Padahal mah nggak juga ya, namanya sama-sama pengacara toh temen juga. Sama-sama Batak juga. Iya, gitu. Oke. Kita lihat nih ada postingan lagi ternyata. Ya ini dia. Postingan berikutnya. Hotman Paris Official nyerah ngaku kalah. Hotman Paris kalah sama istri. Waduh. Bener Bang gitu, Hotman Mel? emang paling jago ya. Tapi kan dia bilangnya bukan kalah sama yang berseberangan. Dia bilang gue kalah sama istri. Karena yang gue tahu nih, abang kalau cerita, walaupun dia misalnya kelihatannya di luar apa. padahal- Tapi semuanya ini apa namanya, rukonya, apartemennya, Iya. mobilnya. Itu emang semua atas nama bininya. Bertanggung jawab sekali. Biasanya cowok tuh kalau kayak gitu ya, kayak abang kita Bang Iya. Hotman. Cewek sekitar kecantilan segala macam. Iya. Itu hanya di permukaan. Yang bahaya itu yang diem-diem. Nah, yang bahaya itu yang kalem. Gitu ya? Oh gitu? Yang menurut gue, kan gue suka Kadang-kadang. gue suka pecicilan kan. Iya. Daripada Cari aman. Sosial medianya seolah-olah keluarga terus. Itu Kalau bagus. di sini main-main Vicky misalnya godain cewek dia nggak pernah ikutan. Taunya dalamnya. Ya udah, masih ada satu postingan lagi dari Bang Hotman nih. Aneh. Coba lihat nih.
petualangan. Udah terlalu petualang, tapi Hotman Paris selalu ingat pulang home Tuh. sweet home. Ya, Lebih mohon maaf, takut sama terserah nih, pandemi. Secara logika, Iya, kalau iya. memang dia dalam tanda kutip gimana, kan nggak mungkin Oh dia begini. selalu pulang, kalau dia cerita sama gue Iya. dia selalu pulang memang. Selalu pulang. Dia mau joget di mana dia selalu pulang. Tapi yang lucu tuh setelah postingannya apa? Lu lihat dong, atasnya udah pakai itu, lihat atasnya pakai penutup. Shield Atasnya dia pakai ya. face shield. Oke, face shield. Ininya pakai masker. Ah. Dia kalau syuting sama abang nih, hidungnya dipakein lagi apa kayak tisu. Kupingnya dipakein tisu. Ya Semua Allah. ditutupin. Oh. Tapi sebelah tetap ada cewek. Iya. Oke, tapi gitu ya, Bia. Kalau bisa kita belajar dari Bang Hotman ya, bahwa Bang Hotman ini memang kalau ke istri sih, wah luar biasa sih. Iya, Walaupun kadang-kadang kitanya yang deg-degan ya ngeliat postingan. Makanya kan tadi gue bilang, biasanya tuh kalau yang di permukaan dipertontonkan hal-hal seperti itu, biasanya ya itu kalau bahasa kita tuh hanya ini atau gimmick lah Iya segala sih. macam. Biar entertain. Betul. Nah yang bahaya yang enggak apa, yang kita nggak tahu, nah itu agak bahaya gitu. Mohon maaf, gue balik lagi, sorry. Ada satu Apalagi yang gue mau sih? klarifikasi. Kenapa? Mohon maaf, ini kan dengan adanya berita seperti ini, misalnya kan Papa Hot, Mami Toko, apa segala macam, kelihatannya katanya harmonis, tiba-tiba ada kabar yang kurang mengenakan. Buat gue segini ya, gue cuma pengen ngelurusin. Kadang-kadang mau artis, mau orang biasa, itu semuanya emang gak ada yang namanya kebal dengan masalah, bener gak? Tapi kalau orang bilang, kelihatannya di sosial medianya harmonis segala macam. Justru bagus sayang, kenapa? Aib kita, aib keluarga kita, Benar. jangan diobral. Iya. Kita tutupin sebisa kita. Kalaupun sampai akhirnya sudah kebuka di publik, mungkin kita nggak pakai sepatu mereka. Mereka udah nggak kuat. Kita harus Namanya punya manusia. empati. Oke, ya, gue setuju kembali kalimat lagi. tidak diobral. Tapi nextnya kalau mau klarifikasi di kopi viral ya. Jangan copy viral doang. Copy viral dulu, abis itu ke YouTube gua. 1, 2, 3 dia. Wah, promo mulu. Kita yang Oke, next next nih, deh. Salim. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Nah, ini tuh ada Viti ya. Nah ini sahabat kita yang kemarin juga kita bahas. Dan kita lihat dulu fakta visualnya dulu ya. Ya, kita Baru lihat nanti kita dulu, ngobrol Denny. lagi. Bo, beda lagi. Benar adanya ada atas gugatan perceraian yang aku layangkan ke pengadilan, itu benar. Masalahnya itu emang udah lama, bukan baru, bukan karena banyak kan yang spekulasi karena COVID lah inilah itulah, enggak sama sekali. Itu salah, bahwa memang problem yang saya alami itu sudah lama gitu. Tapi pastinya saya juga kasih upaya dong untuk diri saya sendiri gitu ya. Pencerai, mana ada sih manusia yang menikah untuk bercerai, nggak ada gitu ya. Apalagi saya di dalam hubungan ini saya juga 1,5 tahun pacaran dan 10 tahun saya menikah. Jadi total hubungan saya ini secara waktu sudah 11,5 tahun, which is sudah lama sekali, sudah cukup lama gitu. Dan permasalahan-permasalahan yang di dalamnya itu bukan hanya permasalahan-permasalahan singkat atau permasalahan yang segitu aja gitu, semudah itu sampai akhirnya membuat saya bulat untuk berpisah. Kasian banget Talita ya, Bi ya. Kenapa tapi- sih tahun ini kayak banyak banget masalah rumah tangga? Ya, kita kan nggak pernah tahu ya, setiap orang punya masalahnya seperti apa. Mungkin tidak terlihat di luarnya romantis, semuanya baik-baik Nah, aja. itu dia seperti kembali Tapi lagi. ya balik lagi. Kita mungkin mau nanya sama mamanya Talita. Iya. karena Oh, bisa kita telepon mama ya? tercinta ini sudah terhubung ya? Sudah terhubung. Selamat pagi, Ma. Selamat pagi semuanya. Hai Tante. Mama sehat ya? Mama apa kabar? Aku Ramzi, Ma. Baik, alhamdulillah baik. Mohon maaf nih, Ma, mengganggu pagi-pagi. Kita ingin tahu kondisinya Talita saat ini bagaimana? Kondisinya dia baik-baik aja. Dia lagi menenangkan diri, mempersiapkan dirinya lah untuk sidang. Oke, Mama mau nanya, Ma. Iya, Ketika kita punya anak, punya putri atau punya putra, ketika mereka Ya. sudah berani untuk memutuskan menikah, iya. sebenarnya setiap permasalahan rumah tangga mereka tuh hak mereka. Tapi kebetulan Mama punya anak perempuan. Kita tahu banget Mama sama Talita itu deket banget. Kemanapun Nah, Talita itu. syuting selalu ditemenin sama Mama. Nah, Betul. Iya betul ketika banget. akhirnya ada permasalahan seperti ini, apa Ya. secara tiba-tiba Mama Dilibatkan, ya. dikabarin ya dilibatkan oleh Talita, atau memang dari awal memang Mama sudah tahu permasalahan ini? Dari awal saya sudah tahu permasalahan. Jadi semua Talita terbuka sama Mama? Iya. Memang- Awalnya sih dia masih coba mau menutupi, Iya. tapi lama kelamaan ya saya tahu lah karena kedekatan kami kan. Ya. Tidak bisa ditutupi. Seorang ibu itu sangat perasa. Ya. Jadi tahu kalau there is something wrong gitu dengan anaknya pasti tahu. Ma, Gitu. maaf mau tanya. Iya. Apa benar Dennis itu sudah 3 tahun tidak pulang ke rumah bersama Oh Talita? iya betul sekali. Maaf Ma, ada Ya. satu lagi nih kalau boleh tanya.
Apa ada kekerasan dalam rumah tangga? Nah, saya maaf sekali, saya nggak bisa menjawab itu Paham, karena Ma. itu harus terlihat sendiri. Karena itu yang akan menjadi dalam- bahan materi persidangan nantinya ya, Iya, Ma, ya? betul. Iya, Jadi iya. ada poin-poin yang hanya saya bisa Diungkapkan ada yang berikan enggak informasi gitu ya, Ma? sesuai yang sudah keluar sekarang ini di media gitu. Mama, ini ada sesuatu yang menarik yang tadi Mama sampaikan ketika Selin Iya. nanya. Ternyata memang sudah 3 tahun. Ya istilahnya kita ya bahasanya Iya. ya pisah ranjang lah. Apalagi ini sudah pisah rumah. Kok Iya, hal pisah itu rumah. bisa terjadi cukup lama ya Maya. Dan kita nih Nggak tahu ya. nggak tahu gitu. Nggak Ma. kecium publik ya? Iya, gimana itu kondisinya selama 3 tahun, Ma? Iya, itulah dia simpan Sehebat apa semuanya sendiri. Talita mempertahankan itu? Sehebat apa gitu? Ya dia mencoba ya. Saya melihat dia mencoba untuk mencari solusi. Ya. Tapi akhirnya dia sendiri terlalu memendam semua. Dia nggak bisa terbuka. Karena hanya sepihak solusi itu. Iya, iya betul. Oke. Berarti Jadi dia ya kasihan sih. Saya nggak tahan ngelihatnya. Ya, jadi saya salut bahwa akhirnya dia bisa mengambil satu keputusan. Oke. Mama, berarti selama ini Dennis dan Talita tuh tinggal bersama dengan Mama? Iya betul. Di rumah dari Mama awal. Di rumah Mama dari awal. Apakah berarti Mama melihat sendiri ya seperti apa Ya, hubungan rumah tangga mereka ya, Ma? Iya, cuman kan kami tidak bisa langsung ikut campur kan. Iya. Itu karena mereka sudah cukup dewasa gitu. Oke, terlepas dari mereka berdua ada masalah sebagai pasangan suami istri. Hubungan Iya. Mama sama ini antara mantu dan mertua, mertua dan mantu itu seperti apa sebelumnya, Ma? Awal-awalnya sih baik-baik aja, tapi lama-kelamaan ya kurang baik. Oh, Iya, Mama mendapatkan imbas dari peristiwa mereka? Ya pastilah. Bi. Ada. Oh, oke. Oke. Mama, kita kalau flashback sedikit ya ketika Talita Ya. pertama kali dilamar oleh Dennis, kita semua Ya, senang betul. banget ngelihatnya karena Talita tuh bilang, Dennis ini berani juga ya diem-diem gitu bahwa saya cewek semua terus nggak takut apa dimarahin ayah dan itu yang bikin Talita waktu itu yakin untuk menerima lamaran dari Dennis. Iya. Iya kan ya Maya? Waktu itu Iya, Mama betul. melihat ketika di awal hubungannya sosok Dennis di mata Mama seperti apa, Ma? Saya melihat ya mungkin ini saya mau kasih kesempatan ya anak muda yang kalau mau sama-sama berjuang Ya. kan bisa menjadi sesuatu. Asal sama-sama berjuang dari awal gitu. Tapi ya ternyata tidak sesuai seperti yang saya berikan kesempatan itu. Oke. Berarti hal itu sempat dijanjikan di awal sehingga Mama memutuskan untuk melepas putri tercinta. Karena Ya. komitmen di awal dan keyakinan di awal untuk hal itunya. Iya. Mama Ya, maaf saya mau deh. kasih kesempatan kan. Kalau mereka merasa mereka siap, kita harus mensupport kan sebagai orang Sebagai tua. orang tua ya, Ma. Tapi kita tidak tahu outcome-nya Iya. bakal seperti apa. Tapi kalau di sepanjang perjalanan kami lihat itu kurang sehat, ya bagaimana ya? Iya, Itu benar saya juga. seorang ibu. Iya, Saya namanya. rasa saya ingin anak saya mempunyai rumah tangga yang normal-normal aja gitu. Iya, Pasti iya ya, Ma. pastilah ya. Apalagi udah punya cucu, mereka udah punya anak berdua ya, Maya. Iya, betul. Bagaimana Gimana kondisinya si ganteng? Untung anaknya baik-baik aja, Alhamdulillah. terus sangat bijak. Dia mengerti apa yang sedang terjadi karena mungkin kedekatannya dia dengan ibunya ya. Jadi sekarang aja ibunya lagi menenangkan diri, dia kan sama saya gitu. Dia worry. Iya. Lucu ya, anak kecil umur 8, mau 9 sih, tapi dia dewasa untuk umurnya. Iya Oke. betul. Tapi Kita juga anak melihat laki-laki ya. harus kuat loh. Harus kuat. Kami Laki juga ya bisa Iya. melindungi sempat mamanya melihat itu. Melindungi mamanya. Alhamdulillah. Amin, Iya, alhamdulillah. amin. Ini kalau Mama boleh cerita mungkin kalau detail sih ya pastinya ada beberapa Banyak hal yang tidak banget. bisa di-share di Iya, sini. iya, tadi Tapi yang kalau- jadi materi kalau persidangan soal mereka. proses Iya, hukum mohon dan maklum yang ya. lain-lain tuh prosesnya sekarang sudah sampai mana sih, Ma? Tinggal nunggu ini aja, masuk sidang. Masuk sidang. Ya nanti mengikutilah, karena semua itu kan ada di sana gugatannya gitu. Oke. Jadi, Mama ya mudah-mudahan lancar semua ya. Karena Amin. luar biasa Amin. berhasil mendapatkan Om Juan Felix gitu ya. Sebagai pengacara ya. Juan kebetulan dia abang saya juga. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Ada hubungan keluarga ya, Ma. Ya, Dah Benar. beres tapi dah ya, ya, Ma. mudah-mudahan lancar lah semua. Amin. Amin. Oke, Ma, Kita doakan yang biasanya, terbaik. tapi yang saya tahu kalau ada proses perceraian di awal kan harus ada mediasi dulu ya, Mah ya. Apakah masih Iya. terbuka pintu untuk kemungkinan mereka bersatu kembali, Mah?
wah itu saya tidak melihat itu. Oke, Mama tidak melihat itu. Tapi pertanyaan terakhir dari saya. Ya, Satu sisi Mama sebagai ibu, satu sisi Mama sebagai mertua, Ya. satu sisi lagi Mama sebagai nenek. ya, Melihat permasalahan demi permasalahan ini dan akhirnya sudah berada di puncak dan sudah masuk ke proses pengadilan, sebenarnya Iya. hati kecil Iya. Mama berharap, ya Allah pengen deh mereka akhirnya akur lagi, atau enggak deh kesian anak gue. saya rasa kasihan anak gue deh. Oh, oke, baik. Ya. Gitu ya, Maya. Oke, Iya, Ma, yang sudah terpenting bertahan cukup lama. yang terpenting Talitha saat ini kondisinya sehat-sehat ya, Ma ya. Karena kan kita Iya. tahu juga tahun lalu sempat mengalami satu kondisi kesehatan. Iya betul, dia sangat stres itu. Jadi kasihan juga dia kena cancer kan. Oke, Jadi iya. kita mau dia happy-happy aja. Supaya Mama semangat. it doesn't come back. Oke? Salam Amin, buat amin, Talitha. amin, Kalau amin, bisa, mohon maaf, hadir ke sini kita nggak ngebahas apapun. Yang penting kita bikin dia happy. Ya, senang-senang. Bilang sama Oke. Talitha. Kita joget, mah. Iya, Kapan oke, waktu nanti saya kasih waktu sampaikan. syuting di Kopi Viral, kita nggak ngebahas hal itu. Justru kita senang-senang happy Oke. aja. Ya. Minta Yang doanya terpenting, ya. Mama juga semua sehat ya. selalu ya, Ma. Pasti kita doain yang terbaik Iya. buat Tapi- semuanya. Tapi ada yang mau disampaikan, Ma? Mungkin ini terakhir. Kalau enggak. buat I Dennis, sendiri ada yang mau disampaikan Mungkin nggak? Dennis dengar atau Dennis nonton. Nggak ada saya. Oke. Oke. Tunggu aja nanti hasil persidangan kali ya, Ma ya. Mama sehat Iya. selalu ya, Ma. Salam buat keluarga, Amin. Ma. Terima kasih. Semoga semuanya lancar, sehat. Terima kasih Baik, semuanya. Talitha juga sehat selalu ya. Ya, Itu yang kita Assalamualaikum. harapkan. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terbukti lagi kan hal-hal seperti ini yang sebenarnya dibutuhkan. Dalam arti dibutuhkan ya konsekuensi public figure. Klarifikasi, bicara. Gue balik lagi ke permasalahan yang tadi awal. Betul. Alangkah baiknya memang klarifikasi supaya tidak ada fitnah. Itu yang kita harapkan sih. Oke. Ya, pokoknya semoga semuanya sehat-sehat, bahagia selalu, itu yang Amin. bikin happy gitu ya. Karena Aku ini tuh kayaknya bingung. dari tadi pusing beritanya. Bingung, Selin. tahun ini tuh 2021 kayaknya cerai Iya ya, massal banyak gitu. banget ya. Mudah-mudahan di antara kita Apa tidak, sih? mudah-mudahan di Jangan antara dong, kita jangan tidak akan dong. memberi kontribusi untuk hal itu ya. Atau karena orang-orang udah pada jenuh kali ya. Jenuh. Jenuh. Jangan-jangan bintang tamu kita. Ini dia fakta visualnya. Mana? Rio Febrian Samanda, pria berdarah campuran Betawi dan Jawa ini sejak remaja sudah menggeluti dunia tarik suara dan memenangi berbagai kompetisi. Rio juga telah menyelenggarakan tur konser di dalam dan luar negeri. Setelah bertahun-tahun menetap di Jakarta, Rio Febrian dan istrinya Sebriakono memutuskan pindah ke Yogyakarta pada tahun 2016. Bagaimana ya kabarnya setelah lama tak terdengar? Kita viralin aja yuk! Mau request lagi? Ada perasaan hati yang belum keluar, mau request lagi? Bukan untukku, bukan untukku, bukan untukku, bukan untukku, bukan untukku. Mati-mati nyala-nyala.
Ya ampun. Ampun. Begitu amat dalam. Jujur, gue cuma pengen bilang, Mel, kalau saat Melani dalam ini, banget. hari ini, detik ini, Tyson, gue pasti dia lagi belum ngajar nonton di rumah. Apa sih yang lo mau sampein? Coba, gak apa-apa. Ya, Ji. Hei, lo tanggung jawab lo, yuk. Ayo coba, gak apa-apa. Gue ngeliat tadi, sumpah. Lagunya yang mana? Gue gak pernah ngeliat Melani Dalam begini gitu loh. sedalam. Apa Mel yang lo mau Bukan sampein? atau maafkan Apa atau Mel? Pelan Mel, tenang. Aku bertahan. Tenang Setiap Mel. manusia di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Yes. Benar. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Apalagi dalam berumah tangga. Permasalahan demi permasalahan pasti ada. Kabar Mel. Sedikit banyaknya sekarang orang lagi mencurahkan perhatiannya ke merahnya di kandung. Iya. Ada apa sebenarnya? Aku bertahan. Karena ku yakin cintaku kepadamu. Sesering kau coba untuk mematikan hatiku, takkan terjadi yang aku tahu, kau hanya untukku. Aku bertahan, ku akan tetap pada pendirianku. Sekeras kau coba tuh membunuh cintaku. Ini kunci. Yang aku tahu kau hanya untukku. Apapun itu Melani yang ngadepin, Melani yang tahu. Tapi kita semua sayang sama Melani sama Tyson, sama Chloe Courage. One of our most favorite family. Selama ini selalu menjadi inspirasi juga buat kita. Dan justru menjadi inspirasi ketika kalian yang begitu kita idolakan juga menghadapi permasalahan kok. Kan yang terpenting bagaimana mereka bisa keluar dari permasalahan itu, kemudian belajar. Dan akhirnya menjadi keluarga yang lebih baik, Mel. Kita semua sayang sama Melani ya. Betul. Ini mumpung ada, ini kayak kita salah bintang tamu di pagi ini nih. Pakai Gak apa-apa lah, justru saking bener-bener membawakan lagu dengan baik. Tapi jujur, ada satu hal yang bisa kita ambil pelajaran berharga dari seorang Rio Febrian dan istri tercinta. Gue tuh bersahabat, gue, Rio, sama Sandi Arifin, istri-istri kita juga berteman. Iya benar. Istri gue tuh sama Bersahabat istrinya. sama Rio sama ini semua ya? Sehari-hari. Afi tuh istri gue sama istrinya Sandi, si Eka, itu sering ngobrol. Salut ya sama mereka berdua ya. Lu baik di sosial media, di kehidupan sehari-hari, lu happy terus sama Sabrina. Harus happy. Happy terus. Harus Lu happy tampilin ya, di sosial media, nggak di sosial media juga lu seperti itu, kita tahu banget. Lu selalu happy gitu. Berapa tahun sih Mas pernikahan? Mau 11. Yo, apa yang lu lakukan berdua itu? Lu seneng-seneng terus jalan-jalan, foto, posting apa segala macam. Seneng terus juga sih. Ada juga berantem-berantemnya, cuman maksud gua Bertahan ya. pada akhirannya kan harus bisa saling mengerti aja. Apa kekurangan gua, apa kekurangannya Sabria, kita ketemu di tengah-tengah. Karena kan gue beda banget sebenarnya karakternya sama Sabria gitu. Iya. Gue yang santai banget, Sabria sebenarnya orang yang luwes banget kemana-mana. Gue enggak. Dinamis gitu, banget Sabria. Dinamis banget, tapi akhirnya kita bisa ketemu di tengah aja lah. Walaupun kesitunya juga setengah mati, nanjak juga. Sempat ngelewatin proses juga? Oh pasti ngelewatin proses. Sampai sekarang juga tetap berproses. Cuman gimana caranya kayak gue sekarang pindah ke Jogja, dapat sesuatu yang baru lagi, kita belajar lagi dari awal. Begitu belajar dari nol, kita tahu juga diri kita kayak gimana, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi tadi Rio yang bikin kita semua di sini akhirnya sek gitu ya. Kita tadi bawain berita tentang perpisahan semua. Oh iya. Terus bener. lagu lo jenuh tuh Iya, kayak, bener. aduh bener-bener deh. Dalam Lagian lu banget kenapa emang. sih Indra? Pasangan aja nggak punya, lu ngapain disedihin? Ya makanya, aku jenuh sendiri terus. Oh, Maksudnya gitu. Ya. Tapi bener deh masalah lagu jenuh, lagu-lagu yang lain tadi Kan gitu. untukku aku bertahan. Rio sadar gak sih bahwa lagu-lagu lo tuh aduh. Dilewati capek sama banget. banyak proses kehidupan teman-teman gitu ya. Iya, Bahkan gue bener. juga ngelewatin juga sih. Cuman emang lagu tuh mewakili banyak cerita. Iya. Banyak teman-teman juga cerita. Makanya gitu. tadi gue bercanda, aduh salah bintang tamu kenapa Rio ngundang sekarang gitu ya. Karena
Ya nggak bisa dipungkirin ya. Gue nggak mau terlalu jauh masuk ke permasalahan kalian. Tapi nggak bisa dipungkiri karena memang udah muncul ke permukaan. Ya kayak Selin, kayak Melanie. Apa ya? Lebih tepatnya bahasa gue tuh harus nggak putus doa untuk Betul. Iya. Tepatnya gitu menurut bahasa gue ya. Gue yakin banget saat nggak ada Iya. jalan, pada saat kita bisa berserah dan kita Iya. kasih, kita nggak pakai kekuatan kita, gue yakin Tuhan akan kasih jalan. Kayak Selin juga hari ini bro, gue lihat. Kan gue tahu Selin itu lagi dalam proses ya, gue nggak paham proses untuk dia kembali ataupun berpisah. Tapi hari ini seperti itu, ada pemandangan yang gue nggak pernah lihat seperti pada Apa biasanya. Selin hari ini pakai cincin pernikahannya dia. Gue biasanya nggak pernah tahu itu, tapi nggak tahu kenapa Sel. Hah? Kenapa, Sel? Kenapa Sel? Atau ada indikasi mau balikan lagi? Aduh, Iya. sebenarnya kita. Tapi malah jangan ya, kalau gue pernah melakukan, aduh gue kayaknya, gue di saat gue menghadapi putusan sidang perceraian, jujur gue pakai cincin pernikahan untuk mungkin ini adalah kenangan terakhir dari Iya gue. berarti pertanyaan lo jawab sendiri dong itu tadi. Ya bukan. Siapa tahu kan semua orang punya perasaan beda-beda. Gue nggak tahu perasaannya Kalau Selin Selin itu bagaimana. Nggak ada. Ini Steven itu kan laki-laki yang sangat baik sekali gitu. Dia segalanya dia terbaik yang pernah gue temuin di dunia ini. Tapi dari lubuk hati tadi ketika dengar lagu-lagu Rio, gimana Selin? Apa yang kamu rasakan sih? Gue males Nindra nangis nih. Udahlah. Nggak, Mungkin kita kalau ya gue bisa ngomong, semua rumah tangga itu pasti ada cobaannya. Benar. Ya, kadang-kadang orang tuh ngelihatnya, kalian kan artis gitu. Ya kita artis, kita di spotlight. Tapi bukan berarti kami kebal terhadap problem gitu. Aku bersyukur tadi malam aku bisa ngobrol sama Tyson untuk pertama kalinya. Dan kami sepakat untuk mau mencoba lagi. Chorus ya. Aku sih nggak tahu ya ke depannya akan berat apa enggak, tapi pokoknya aku, Maafkan. aku cuma menurut sama Tuhan aja. Ref aja ya langsung ya. Mau aku. Karena Tyson bilang tadi malam, kamu nggak bisa main pergi aja. 10 tahun yang lalu kan kita janji di depan Tuhan. Kamu nggak bisa ninggalin saat kita punya masalah, kamu lari gitu aja. Kata siapa? Tyson. Oke. Mel, Selin mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Bukan gue sok tahu. Gue juga sama istri gue banyak kekurangan. Tapi salah satu prinsip dari istri gue yang sampai sekarang masih dipertahankan sama dia dan menurut gue itu bagus lah ya. Setinggi-tingginya kita, sehebat-hebatnya kita sebagai perempuan, sebagai istri, tetap kita harus berada di belakang suami. Itu udah hukum alam. Ketika kita berusaha untuk sejajar atau kita agak offside maju ke depan, ya tergantung komitmen kalian. Kalau komitmen kalian nggak kuat, itu bisa menjadi bumbu dalam setiap permasalahan. Jadi setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, tetap kita harus perlakukan suami kita secara baik, secara hormat, asal dia memang betul-betul orang baik. Tapi kalau udah ada permasalahan yang lain, mohon maaf, tangan sampai turun, verbal sudah semakin kasar, ya walau alam kita serahin sama kalian. Suamiku tuh orang yang luar biasa sebenarnya. Dia nggak pernah main tangan, dia membiayai sebisa dia, semampu dia. Dia selalu mengasihi dan mencintai aku dan anak-anak. Ingat yang happy-happynya aja. Tapi gini sih Mel, Selin, gini sih Mel, Selin. Laki-laki yang hebat sih, Steven itu gua- terbaik yang pernah ada di hidup aku. Amin. Ingat yang happy-happynya ketika kalian bertemu, akhirnya ketika kalian berkomitmen. Iya betul sih. Tapi sih gini, gue rumah tangga, gue mungkin lebih sering daripada yang lain. Karena gue sering gagal, gue akan membagi kegagalan gue. Biasanya kegagalan rumah tangga itu lahir, itu pasti ada sebuah ego. Nah yang paling tepat menghadapi ego dan konflik dalam rumah tangga adalah memaafkan orang lain dan memaafkan diri kita sendiri. Gue setuju sama Vicky. Seperti Vicky-nya selalu memaafkan ketika setiap pagi kalian nongkrong di kolam berenang. Nanti kita balik lagi, tetap di Kopi Viral. Maafkan